Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sabagat iradatuhu bi ikhtiyari man rafa'a lahumul miqdar wa anzalahu manzilatal qurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajhallah, amma ba'du. Sadatina al-alawin al-aizza, para habaib yang kumpul bersama kita, mudah-mudahan barokah mereka para habaib, kumpulnya kita di sekarang di dunia bersama mereka, nanti mudah-mudahan kita mendapatkan minum daripada telaga Nabi, daripada tangan Rasulullah dan keluarganya insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Sebenarnya Al-Faqir nggak pantas berdiri di depan guru mulia kita Al-Habib Taufik dan para habaib, akan tetapi narju nadrah, mengharap nadrah dan pandangan, karena dikatakan kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaih famasara sibyan. Berapa banyak anak kecil main di depan orang soleh, kemudian dipandang oleh orang soleh tersebut nggak jadi anak kecil, mereka menjadi orang besar. Sehingga para habaib setiap ada acara mereka buat hajir marawis. Kenapa? Tujuannya supaya anak kecil ini main-main, buat senyum itu para habaib, sehingga kita pandang oleh mereka. Karena dikatakan nadra bi ainil ghutub, pandangan wali kutub tuhyi, menghidupkan daripada hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan dari mereka insyaallah. Amin Allahumma. Dan jika kalian mendapatkan pandangan dari mereka para habaib, in lam tu'athir fik tu'athir alaman fi sulbik. Jika kalian mendapat pandangan daripada orang soleh, nggak membekas kepada kalian, akan membekas kepada anak cucu kalian. Nggak usah kaget nanti kalau kalian punya anak penghafal Al-Quran. Nggak usah kaget nanti kalau kalian punya anak yang bisa punya pondok. Kenapa? Nadroh mereka akan memberikan pandangan mereka kepada kalian, insya Allah kepada anak cucu kalian tanpa batas. Amin Allahumma amin Allahumma. Makanya kalau minta doa jangan sampai 7 turunan, itu jelek. Ya Allah, mudah-mudahan anakku soleh 7 turunan. Sampean saya sing nomor 8 kapok, akhirnya gak alim. Karena minta doanya cuma 7 turunan. Wah, kamu keturunan yang ke-8. Orang tuamu kaya-kaya, Allah kaya 7 turunan. Wah, inti nomor 8 mbek nomor 9 ya kasuki-suki kok. Jangan pernah memutus hati ya, bahru judik lautan Allah nggak terputus. Oleh karena itu saya ingin sedikit menyampaikan, karena tujuannya nadrah dari beliau. Sebenarnya saya nggak pernah saya ceramah di depan 2000 orang, 12.000 orang, gak ngefek pak. Kena Habib Taufik kebelet kabeh gitu. Keringging wa ma'adroka ma keringging. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku gak pernah ceramah tak catat itu, gak pernah, kecuali saiki wedi salah. Lek ceramah nang sampean salah gak kira ro iki habaib rek. Niat ngaji nggih. Niat ngaji mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Kita duduk di tempat orang soleh bersama Nabi SAW di sini dan bersama anak cucunya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi barokah. Tempat yang diduduki para habaib akan melekat kebarokahannya sampai hari kiamat. Dikatakan bahwasannya qaumun kiramun sajaya haitsu majalasu yabqa ala atharihim atira. Mereka adalah satu kaum tidak menetap di satu tempat kecuali keberkahannya akan berada sampai di hari kiamat. Bahkan ziarah tempat ibadah mereka, kata Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf, ziarah ma'bad tempat ibadahnya wali itu lebih afdol daripada ziarah kuburannya. Kenapa? Ditempati sholat, ditempati sujud. Kenapa? Nyambung sama hatinya itu tempat, hatinya nyambung sama Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Wis singkat, mudah-mudahan barokah. Dikatakan bahwasanya khamsa min syuruti zain fi zamani syain. 5 kalau pengen hidup enak di zaman yang enggak enak. Khamsa min syuruti zain fi zamani syain. 5 cara supaya kamu hidup enak di zaman yang enggak enak kayak gini. Musibah, maksiat di mana-mana. Ada 5 yang kamu membuat enak di zaman kapanpun. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Karena zaman sekarang ini zamannya dosa di mana-mana sudah. Nggak perlu keluar rumah sekarang nyari dosa. Hah? Nggak perlu keluar rumah. Dan dosa itu bahaya. Bahayanya dosa diantaranya ada 5. As-sawat fil wajah. Muka ini buat hitam, Pak. Hatta kon ganteng lek kakean dosa. Wong soleh delok kon belenek, Pak. Pengen ngantemi kok ya. Kenapa? Kakean dosa. Kejelekan yang ada di hati ini membias kepada kepada muka. Ala inna fil qulubi ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Lah itu rusak, membias kepada dari ujung kaki sampai ujung rambut akan jadi rusak. Kalau hatinya baik, dari ujung kaki sampai ujung rambut akan baik. Jadi khorot lek ana wong ngomong aku mek lambeku to, atiku apik, tapuken wong koyo ngono iku. Wong Nabi ngomong kok kalau sudah hatinya jelek pasti mulutnya keluarnya jelek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Aku sih gemeter kira. Kon guyu aku iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, bahayanya dosa. Ad-dhulma fil qalb. Peteng dalam hati ini dosa. Kata Rasulullah apa? Satu dosa, satu titik hitam. Dosa lagi, titik hitam, titik, akhirnya hitam. Kalau sudah hatinya hitam, hatinya kotor, hatinya mati, ada 3 tandanya. Hati lek wis loro, hati wis mati 3. 1, dinasihati nggak masuk, mati kok. Ono wong mati jadi ono apa gak cekelan makane tabrakan mati kon goblok kon iki. Ya sing nasihati sing goblok justru mati dinasihati. Ini tandanya. Yang kedua, apa? Jatuh ke kemaksiatan nggak ngerasa sakit. Itu tandanya hati mati. Nggak sholat subuh, nggak sedih. Ketinggalan majelis taklim, nggak ada sedih di hatinya. Ini orang berarti hatinya mati. Kalau ada orang ketinggalan sholat subuh, ketinggalan kebaikan, ada penyesalan di hatinya, ini berarti masih hidup. Koyok sampean gonceng mayit, tikungan jam, ya hok koyok Valentino Rossi ngebut, geruduk mayit tiba, sing nyetir tiba, sing jerit, sing nyetir apa sing mayit? Lek mayit jerit, sing nyetir langsung belayu. Kenapa? Mati kok. Kalau mati tuh jatuh nggak kerasa. Begitu juga hati. Hati kalau sudah mati, jatuh ke kemaksiatan, nggak akan ngerasa. Yang ketiga, ibadah nggak kerasa nikmat. Padahal Nabi sudah menjanjikan dzaqatal iman, akan mencicipi kelezatan iman. Siapa? Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allah sebagai Tuhanmu, Islam agamamu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, ambil kelezatan ibadah. Makanya para sholihin dulu, Sayyidina Uwais Al-Qarni, kalau malam hadi lailatul ruku sampai hampir subuh. Hampir subuh dilanjutkan salat. Hadi lailatul sujud sampai hampir subuh. Podo mbek sampean. Jadi wong tur hadi lailatul melungker sampai mari subuh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini yang ketiga, bahayanya dosa. Apa? Wahnan fil badan, membuat sakit di badan. Makanya arek saiki gak ono sing kuat. Orang dulu itu, Pak, orang dulu Sayyidina Segaf Al Habib Abdurrahman Segaf punya istri 4, Pak. Didatangi dalam satu malam, Pak. 4, Pak. Arek saiki 35, kencing manis, kencing pahit, kencing legi. Kulaan uyu arek saiki. Kenapa? Maksiat. Man asallahu bi jawarihi kharaja min aqlihi syai'an la yarja ilaihi abada. Sapa wong sing maksiat, Pak, dengan anggota badannya, Allah akan kurangi kenikmatannya dari badannya tersebut. Enggak akan dikembalikan sama Allah. Kamu pinter sombong, diambil kepintaranmu sama Allah. Kamu ahli ibadah sombong, diambil. Makanya dikatakan la tudhiri syamata tadi akhi fayu'afi wa yabtalik. Ojo ngilokno wong maksiat. Takutnya kemaksiatnya disembuhkan oleh Allah, kemaksiatnya dipindahkan kepada kamu. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Yang kelima, bahaya daripada dosa. Apa bahaya daripada dosa? Al-baghdha fi qulubil khalq. Dibenci bi orang, Pak. Orang kalau banyak dosa itu, jangankan manusia, Pak, ahli kubur lo gak gelem. Berapa banyak wong ziarah kubur? Habib Alwi bin Syahab,
dalam Majmu' Kalam, dalam Majmu' Kalamnya yang dikumpulkan oleh Aba daripada Habib Umar Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, menyebutkan bahwasannya ada ba'dul habaib ziarah fagil muqaddam. Ketika ziarah fagil muqaddam ono satu rombongan, mungkin itu kok Indonesia paling rombongan kok bis ziarah, ketika ziarah ke tempatnya fagil muqaddam, kemudian apa? Iki para habaib ngomong, gumu syufus salaf syaradu min guburihim. Ayo metu apa? Fakis Melayu kabeh, kita orang Melayu bisa. Kenapa? Mayuridun muqabalah haula. Enggak kelem ketemu mereka. Kenapa? Dosa mereka membuat malu. Lari para salaf. Berapa banyak aulia yang kita ziarahi mek kuburan itu. Aulia yang Melayu wedi mikon, Pak. Makanya para habaib lek ziarah pasti bacanya apa? Ya abana istaghfir lana dzunubana innana kunna khatiin. Apa ke dosa njok maaf. Oh ya wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Sarungku sampai melorot nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Khamsa min syuruti zain fi zamani syen. 5 lek kepengin enak di zaman yang seperti ini. Apa yang pertama? Az-dzikr fi kulli waqtin wahin. Berzikir di setiap keadaan. Zikir di setiap keadaan. Para salaf itu zikirnya di kamar mandi zikir, Pak. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kamar mandi ngaji kitab. Gantian sama saudaranya Habib Thahir. Habib Thahir masuk kamar mandi, Habib Abdullah bin Husain baca di luar. Sehingga mandinya ini masih ngaji kitab, Pak. Kita orang kan enggak. Gak tahu tiktokan, nang jeding mbek tiktokan. Allah yahfad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antara mereka sampai ada yang mengatakan bahwasanya hatam Al-Qur'an 2 kali. Di mana? Nang jeding. Elu. Nang jeding, Pak, hatam Al-Qur'an 2 kali. Ente masjid Jami lo gak pernah hatam. Kenapa? Lo kok bisa, Beb? Kan ojo mereka, Pak. Apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil ardillati. Ojo ngomen salah ono dalil kabeh. Kenapa kok bisa hatam? Oh, mereka hafal Quran. Ketika masuk ke kamar mandi, apa? Enggak pakai lisan. Lho lek njauh lisan yo diantemi. Nang jeding ya Rabbi bil Mustafa metu sikaten wong koyo ngono iku. Ini kurang ajar namanya. Paham ya? Apa? Dia hafal Quran. Ketika masuk ke kamar mandi, di hatinya itu dijalankan alif lam mim, tapi enggak pakai suara mandi. Besok nanti masuk kamar mandi lagi, lanjutkan Qur'annya. Hatam 2 kali hataman Al-Quran di kamar mandi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahasanya adzikru khamrul akabir lal inab waz zabib. Zikir itu khamrnya para agabir. Mabuk mereka, Pak. Kalau sudah zikir itu, ana masyghulun bilaila an jami'il kauni jumlah. Akhadatni rahu hatta lam tubaki fihi fadla. Rahu unsin, rahu gudsin, laisatir rahul mudillah. Anak kalau sudah zikir, kalau sudah ini dan itu, wah, hilang, Pak. Hilang dengan laila. Al-laila gal ba'du salaf yakni al-atiyah wasir. Pemberian Allah, maqam, kedudukan. Mabuk. Tapi apa? Bukan mabuk dengan khamr yang dilarang, tapi apa? Rohu unsin, rohu gudsin. Khomer yang membuatkan aku tenang. Kenapa? Menyebut kekasihku, menyebut Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya dikatakan apa kata Imam Al-Haddad, wa in rumta an tahdha biqalbin munawwarin naqiyin anil aghyari faqif ala dzikri. Kalau kamu ingin punya hati yang terang, iktikaf nang dzikir. Dzikir, iktikaf di dzikir. Artinya lazimi itu dzikir siang malam di setiap keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat Sayyidina Faqihil Muqaddam, Pak. Faqihil Muqaddam, pencetus Thariqah Sada Al-Ba'alwi. Setiap hari berapa? 100.000 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir 25.000 la ilaha illallah. 25.000 ya Allah ya Allah. 25.000 salawat kepada Rasulullah. Dan setiap hari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir membaca doa birrul walidain. Allahumma shalli Muhammad. Sampai Sayyidina Sakran, Al-Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf. Itu, Pak, Imam Sakran ini ada di bagian tubuhnya itu ada daging lebih.
Ada daging lebih yang harus dioperasi. Sehingga beliau ketika katakan bahwa nunggu anak sholat, daripada anak dibius nggak usah, anak sholat ini. Ketika sudah selesai sholat nggak sadar kalau sudah dioperasi. Kalian jalan kok. Karena fi subho itu kalau di Hadramut itu semut sing hitam, kalau gigit insya Allah 7 hari 7 malam kayak tahlilan loro nih. Itu subho. Kayak anak subho. Apa? Bukan subho, itu dioperasi tanpa bius, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Hada, ini yang pertama. Apa yang pertama? Dzikir fi kulli waqtin wahin. Yang kedua, qiyamul lail walau bi rakaatin. Kalau kepingin hidup enak di zaman yang enggak enak, qiyamul lail. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan al khair kullu fil lail, ma yuqadul wali li wilaya illa bil lail. Semua kebaikan itu adanya di malam hari. Wali nggak diangkat jadi wali kecuali orang yang di malam hari. Jadi ono kiai, ono ustad, ono santri, ono mudir gak bangun malam, wis kongkon mandep, kongkon nutup pondoke, kongkon dodol cilok wong kok ngono. Lho, ya ngaku wali kadang pole surbanan wis gede, aja mek surbanmu, helme Masjid Jamik lho, gubahe gayan helm nang kon. Munting dasmu kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Wali itu diangkat jadi wali itu ada tempat khusus. Seperti kayak di Hadramut, wali diangkat wali di mana? Yaitu adalah di Nabi Allah Hud. Di Indonesia ini, seperti yang kita baca daripada Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar Segaf, wali diangkat jadi wali itu di makamnya Sunan yang ada di Tuban. Sampean wali kelas petang bolo iki diangkatnya kata Rasulullah, Pak, 40 umatku kumpul siji wali. Tapi kelas kepala desa, metu desa wis gak wali kon. Nang desa mutok kon wali, metu aja macem-macem, ono wali sing luwih gede. Ada wali kelas kecamatan, nang kecamatan wali, metu kabupaten, wis teken surbanmu, gak payu kon nang kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kayak aku iki waliku nang Madura, nang kene ya gak wali aku wedi aku. Hati aku wali ngene, dadi kodhok aku. Disulap ya Pak Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Malam hari, tapi qiyamul lail mahuli kulli ahad. Qiyamul lail lu enggak semua orang bisa bangun malam. Seorang santri bertanya kepada gurunya, bahwasannya Galyase, aku kepingin bangun malam. Kenapa aku enggak bisa bangun malam? Apa kata syekhnya? Undur muamalataka bin nahar qabla an tatluba qiyamul lail. Deloken kamu di siang hari nganu apa? Sebelum kamu minta diundang oleh Allah untuk bangun malam. Dibangun malam itu kelas wali, VVIP, nggak dibangunkan kecuali orang khusus. Karena di situ Allah bertajalli kepada hambanya. Hal min sa'il, hal min taib, hal indahu haja. Gak sembarang orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau Allah sudah kangen, Pak, kepada hambanya, walaupun capek apapun, tapi kalau kamu sudah dapat undangan gak hadir, ditangani bi Allah, Pak. Dikatakan kalau Allah sudah rindu kepada hambanya, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Allahumma shalli Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah mengatakan aku cinta. Lalu Allah mengatakan, ya Jibril, nabbih abdi fulan fa inni mustagun ilaih. Jibril, banguni orang itu. Kenapa? Aku rindu dengan orang itu. Makanya malaikat Jibril ngirim nyamuk. Makanya mulai saiki lek ono nyamuk, ojo diceples. Terus no kena malaria kon suwe-suwe. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Makanya qiyamul lail ini istimewa. Dengarkan. Dulu ada Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Syekh Said bin Isa Al-Amudi ini nikah malam pertama. Ketika nikah dengan seorang wanita, tapi nggak disebutkan dalam sejarah namanya, karena di Hadramut itu tuh nyebutkan nama itu aib, nyebutkan nama saudara itu tidak bagus. Makanya mereka mengatakan karimati seperti itu, nggak nyebutkan nama kalau perempuan. Dikatakan bahwasannya Syekh Said bin Isa Al-Amudi menikah dengan putrinya Syekh Ahmad, Syekh Said bin Ahmad Balu'ar Bal-Afif. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah sama putrinya Syekh Said bin Ahmad Balu'ar Bal-Afif. Nikah malam pertama gitu. Ini perempuan dulu.
Malam pertama Pak, dilihat suaminya jam 11 tidur. Sampai jam 2 tidur. Kata si perempuan, "Lu gak sembahyang tahajud." Jadi kiai ngeletek surbani dawa. Ngene. Wali disuat mana mbek wong kok ngene. Alafu minak ya. Ngomong ditangini. "Gal ya suamiku." "Ana apa?" "Ana mau pulang sebentar, penting." Malam. Jam 2 setengah 3. Mohim, jiddan, izinkan ana pulang. Ana sudah ngubungi saudara anak jemput di depan. Alas, bawa. Pulang. Datang ke abahnya tuh. "Ana apa nak?" Dipukul. KDRT. Nah, bahas KDRT anak. Allahumma shalli ala Muhammad. KDRT. Kalau enggak, Pak. Kok tega? Abah kok tega? Loh, apa anak? Gak ganteng tak bojomu? Enggak, Pak. Kok tega abah ngaweno anak mbek rejal sing gak sembayang tahajud? Jadi apa elu? Gak sembayang. Mosok? Iya, Pak. Sampai jam 2:30 gak sembayang, Pak. Kata apa? Apanya cerdas. Bali menelek entenono sampai subuh lek gak sembayang kon tak parani tak pisano tak gelekno wong besuki kon. Ya apa? Gelem kabeh kon. Ayo kira ngawur kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya ditunggu jam 1 jam 2 gak tangi bano gak tak tangeni kon. Setengah 3 jam 3 jam 3:04 bangun sembahyang ambil wudhu sembahyang 2 rakaat. Wiridnya sekarang yang nyeleneh aliran ndak masuk akal. Wiridnya biasanya mari sembahyang subhanallah ya Allah iki apa ana jere bojone elu anak-anak. Ibu mungkin mantane biar anak-anak lagi. Izinkan anak pulang. Apa? Anak mau pulang. Ya Allah, bojomu dulu apa mending njaluk mulih sebelum subuh. Koyok zuat mbek makhluk halus kira. Gurung subuh ngilang akhirnya. Akhirnya apa? Izinkan anak pulang. Gal khalas pulang. Pulang ditatan gal ya Abah. Kata saya Said bin Ahmad Balu Arbal Afif mengatakan apa? Nak. Tangi bah. Salat. Alhamdulillah khalas. Salat akhir lail zain ada. Tapi sekarang Mbak apa alirannya nyeleneh Mbak. Iki wong biyen Mbak lek aliran nyeleneh bojone gak gelem. Saiki pokok dilamar ATM bismillah Pak. Elek. Orang dulu enggak apa kata Rasulullah? Fakhtar bidzatiddin taribat yadak. Pilih agama selamat. Lah kon mele bojo gantengen ya diantemi kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Gol Abah itu yang namanya suamiku sudah bangun. Cuman anak nggak paham wiridnya, ndak ada di kitab yang anak kaji di pondoknya apa? Gak ono bah. Gak lah sholawat wala dzikir. Apa jadi? Wiridnya ku aneh bah. Apa? Anak. Apa duwe pacar ben jenenge anak iki bah. Apa jere saya Said podo wali ini Pak. Apa jere saya? Hadza maqam alladzi ma wasalna ilaih. Lah, lek wis iki jelas nak, bojomu makome luwih dukur teko bapakmu. Kenapa? Itu adalah makom ketika dia mendengarkan daripada nida ilahi di malam hari. Hal min taib, ada enggak yang mau tobab? Ana, aku. Hal min sa'il, ana, aku. Jadi amal nang kok bengi Pak. Ana ditapuk mbek bojomu kon. Sapa iku ana? Tetangga kidul iku ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, orang dulu itu Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Wan, dengarkan. Yang keberapa? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Mutabaatun Nabi Zain. Ini yang ketiga. Kalau kita kepingin apa? Min syuruti Zain fi zamani syain. Apa yang ketiga? Mutaba'an Nabi Zain. Mengikuti Nabi, ngikuti Rasulullah. Gadaman ala gadamin bijiddin ausai. Ngikuti Nabi pelan-pelan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya orang dulu itu Pak ngikuti Rasulullah Masya Allah. Imamul Haddad di akhir hayatnya beliau baru manjangkan rambut Imamul Haddad.
Di akhir hayat baru memanjangkan rambutnya dia 40 hari beliau sebelum meninggal beliau terima tamu. Sampai terakhir 10 harian sebelum meninggal sudah nggak mau terima tamu dan nggak mau disalamani Imamul Haddad. Itu rambutnya apa? Bainal jummati wal wafrah. Di bawahnya telinga, di atasnya pundak. Ditanya Imam, rambutnya kok panjang? Baru sekarang gol iya. Ini syiar panjang sudah dipakai orang-orang yang nakal. Tapi aku kepingin apa mamin sunnatin sannaha nabi illa wa ana arju qad amiltu biha. Enggak ada sunnah nabi semua kecuali aku lakukan dan ini yang terakhir aku lakukan. Ngikuti Rasulullah. Saya singkat supaya barokah, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, kalau kepingin apa? Syurutuz zain fi zamani syain. 5 syarat hidup enak di zaman yang syain, penuh kemaksiatan dan enggak enak. Apa yang keempat? Nala doaul waliden. Kalau kepingin hidup enak harus mendapatkan doanya orang tua. Kalau kamu nggak dapat doa orang tua celaka, Pak. Kurang apa surban sing dawa. Kalau dikatakan ibnul bar la yadkhulun nar, anak yang berbakti, Pak, nggak mungkin bisa masuk neraka, Pak. Gak perlu sorban. Percuma kamu sorban kalau buat marah orang tua kamu. Kenapa? Ridullah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan syarat berbakti kepada orang tua, gak harus orang tua itu ahli ibadah, gak harus orang tua itu sholat. Maki wong tuamu nakal, bakti kamu kepada orang tua. Jangan ngomong kasar kepada orang tua. Sampai Sa'id bin Musayyib pernah ditanya ketika firman Allah qaulan karimah, apa ini maksud dengan qaulan karimah? Beliau menjawab adalah qaulu abdin mudhnib inda sayyidih. Apa qaulan karimah? Berbicara kepada orang tua dengan ucapan apa? Qaulan karimah. Apa qaulan karimah? Qaulan karimah adalah perkataan seorang hamba budak duwe dosa nang jeragane kemudian dihadapkan ngomongnya ya apa? Hah? Budak gak punya dosa aja ngomongnya harus sopan santun, apalagi budak punya salah dihadapkan kepada juragannya. Bagaimana ngomongnya? Pasti ngomongnya akan pelan-pelan. Begitulah kata Sa'id bin Musayyib, qaulan karimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada cerita tentang berbakti kepada orang tua, tapi aku wedi waktu ini kepanjangan, lain waktu insyaallah. Yang terakhir, yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, min surutiz zain fi waqti syain. Apa yang kelima? Yaitu adalah at-ta'alluq bil auliya was salihin. Punya hubungan, menjalin hubungan dengan orang soleh. Pak Habib Abdullah bin Husin bin Tahir itu punya santri. Setiap hari ngaji kayak sampean. Ada Habib Taufik ngaji. Dikatakan bahwasanya apa kata santrinya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir? Demi Allah, aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali ketika Habib Abdullah bin Husin bin Tahir meninggal dunia. Kenapa? Aku sumpah majelisnya Habib tenang. Karena dikatakan bahwasannya apa? Inna lillahi jannatun fil ardi. Allah itu punya surga, Pak, ada di bumi. Faman dakhalaha, siapa orang yang masuk ke surga Allah yang ada di bumi, tabaishu, hidupnya akan menjadi enak. Allah punya surga ada di bumi. Kalau kamu masuk, hidup kamu akan enak. Ditanya, gal famahia, apa surganya Allah yang ada di muka bumi ini yang masuk akan hidup enak? Qal hiya majalisud dzikri, itu adalah majelis dzikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini loh, Pak, istimewanya sampean punya anak ditaruh di orang soleh, punya anak dipondokkan di para habaib, para kiai, para ulama. Dikatakan siapa orang yang punya hubungan dengan orang soleh, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, itu adalah akan diberikan oleh Allah 4 kemuliaan. Mengetahui jalannya hidayah. Kedua, mengetahui jalannya rahmat. Rahmat. Dulu sebelum mondok nyentak-nyentak nang wong tua nih. Mondok rahmat, jangankan sama orang tua, hewan dikasihani. Kenapa? Tahu jalannya rahmat. Yang ketiga, ya'rif tariquddin, mengetahui jalannya agama, bagaimana cara beragama yang baik dan benar. Kenapa? Karena dia nggak belajar dari Google, duduk dengan ulama, tahu beragama yang baik dan benar. Dakil cakan katanya nggak ada. Agama nggak pakai itu. Ada agama pakai sanad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa? Ya'rif tariqul akhirah. Anak kalau dekat sama orang soleh tahu akan jalannya akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Makanya dikatakan para habaib ini Pak, mereka ini bukan nggak mau ngerubah bajunya Pak. Kenapa? Mereka ingin nyari hubungan dengan mereka para leluhur. Habib Alwi bin Syahab beliau mengatakan bahasanya, idza ra'aita, jika kau melihat, kata Habib Alwi bin Syahab ini, idza ra'aita aliman kabiran min alba alwi, jika kamu melihat sesosok habib, ada satu habib alim kabir, walim wa viral. Sudah alim sih, alim kabir, alim dan viral. Indau ibadah kathiro, ibadahnya Pak, gak kurang-kurang. Alim, habib, alim, viral, ahli ibadah. Tapi kata Habib Alwi bin Syahab apa? Qalbuhu ba'id fi ta'alluq bi salafi. Tapi celahnya orang ini satu. Apa? Hubungannya sama leluhurnya tidak baik. Alim, kabir, viral, fotonya ditekan nang dalan-dalan. Sampai didol nang ciki-ciki fotone dhek. Kurang viral apa kok? Tapi sayangnya malah dipangan, bungkusnya dibuang nang sampah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan jika kau melihat seorang habib alim, viral, ahli ibadah, tapi kekurangannya apa? Qalbuhu ba'id fi ta'alluq bi salafi. Hatinya jauh daripada hubungan dengan salafnya, maka apa? Ma'ahfil bihi. Ini orang nggak bisa dibanggakan. Ini orang dikatakan nggak sukses. Ini orang dikatakan orang yang tidak patut dibanggakan. Lama yartagi li darajatil ulya, dan dia nggak mungkin bisa nembus derajat yang tinggi yang ditembus oleh salafnya. Habib, alim, viral, ahli ibadah, kurang hubungan dengan salafnya, maka apa? Ini orang nggak perlu diselamati, dan ini orang nggak mungkin bisa nembus derajat tinggi. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma sallam wa amma aqallu minhu ilman. Tapi jika kamu ngelihat seorang habib, aqallu minhu ibadah, ilmune wa mahyaya wa mamati, safina wa ma adraka ma safina, ilmune biasa, terus ibadahnya sedikit, gawiyu ta'alluq bisalafi, tapi kuat hubungannya dengan salafnya, yarga ila darajat, ini habib akan naik ke derajat yang tinggi. Kalau ngelihat habib nggak pernah mondok, ilmunya titik, ibadahnya sedikit, tapi hubungannya kuat dengan salafnya, maka dia akan dikatrol oleh salafnya, akan menuju derajat yang tinggi. Sampai dikatakan bahwasanya man lam yara tarodda birida abi sayati zaman wahu yatamanna maut fi. Siapa orang yang nggak make baju berleluhurnya, maka dia akan nyesel, akan datang satu zaman dia akan menangis karena apa? Nggak mirip dengan salafnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir sebelum saya tutup daripada ceramah saya, dikatakan oleh Habib Alwi bin Syahab, dikatakan bahwasanya innal insan alladzi ta'alluq bis solihin maka naka turja lahu khair wa in khalafa anit tariq. Kata Habib Alwi bin Syahab apa? Jika ada orang punya hubungan sama guru tapi sik nakal, orang yang nakal tapi masih punya hubungan sama guru, itu harapan jadi baiknya sangat besar. Kenapa? Karena kok sampean Pak punya hubungan sama guru, kamu disuruh ke Bondowoso, ndak taunya ke arah Pasir Putih, dengan salah, tapi masih punya hubungan. Nyampe pinggir-pinggir laut ditelepon, kan tak kon tuku tape kok gak tutuk-tutuk. Iya, nasi ngono sate Ustaz. Lho, kan tutuk ndi kan iki? Anak tulisane sido muncul. Loh, tutuk sido muncul kan iki. Iku Pasir Putih, balik yo cepet. Itu ke sana itu nganan tadi, bukan lurus. Oh iya Ustaz, salah. Tapi punya hubungan kuat sama orang soleh, ada harapan kembali. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu dianggap oleh beliau Al-Habib Taufik, memberikan nadrahnya kepada kita, memberikan pembimbingannya. Untung kita di zaman seperti ini ada beliau yang mau riayah kepada kita. Jazakallah khair pada habaib usamihna, nggak pantas untuk kalam, tapi narju nadrah dari para habaib. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fatihah Syifa للشريفة علوية بنت حسن الهندوان وصالح أن الله يذهب عنهم على سقم آلام ويمن عليهم الصحة العافية التامة الظاهرة الباطنة الحسية المعنوية وطول العمر في طاعة الله في مرضاته وعلى هدي يقضي الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة.
Terima kasih banyak atas kesabarannya. Tapi demi untuk mengamalkan ilmu, antum sholat ya, sholat isya ya, yang sudah sholat. Yang belum sholat, sholat dulu. Setelah sholat langsung berhadapan-hadapan. Ada makanan yang insya Allah berkah ya, yang insya Allah berkah. Jangan pulang dulu, adzan, kemudian qamat langsung, kemudian sholat dan langsung berhadap-hadapan. Yang nggak punya wudhu bisa mundur, tapi jangan rame sehingga yang sholat tidak terganggu. Ayah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La